Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Al-Fakir insyaallah akan menjelaskan yaitu tema sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Para hadirin, para permisa dan para netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam kitab Sulamul Taufik yang di dalam baitsnya adalah berucap seperti paslun yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhuli fid dinil Islam. Wajib bagi setiap orang mukallaf balik dan berakal untuk memeluk agama Islam. Wasubutu fi ala dawami wal tijamu malijama alaihi minal ahkam, dan tetap dalam Islam untuk selama-lamanya serta wajib menjalankan hukum-hukumnya. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya musannif yang mengarang kitab Sulamul Taufik mengatakan di dalam qaidahnya, wajib bagi setiap orang mukallaf balik dan berakal. Balik artinya ia sudah mencapai dari kedewasaan. Umumnya kalau seorang perempuan itu di umur sekitar 8 sampai 9 tahun atau ia sudah haid. Kalau laki-laki umumnya sekitar umur yaitu umur 14 sampai 15, atau hilang sifat kanak-kanakannya dan dia sudah berakal mana yang baik dan mana yang buruk. Dukhulu fi dinil Islam, yaitu untuk memeluk agama Islam dan tetap dalam Islam untuk selama-lamanya. Seorang anak yang sudah balik, yang sudah berakal, maka ia harus dididik dengan pelajaran-pelajaran, yaitu beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan perintah-perintahnya Rasul, serta wajib menjalankan hukum-hukumnya. Ya, ketika seorang anak masuk dalam balik, itu ada aturan-aturan hukum yang dimana hukum itu apabila ia melanggar ia berdosa, kalau ia tidak melanggar maka ia tidak berdosa. Ya. Selagi ia masih kecil atau belum balik, itu tidak dikenai dengan dosa karena ia belum balik, belum berakal. Tetapi sudah berakal, maka ia harus wajib menjalankan semua syariat Islam tanpa terkecuali. Fa mimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nubuti bihi fil hali in kana kafirau wala fi sholati syahadatina. Di antara perkara yang wajib untuk diketahui dan diyakini secara mutlak dan wajib diucapkan seketika apabila ia kafir non Islam, dan wajib diucapkan di dalam sholat apabila dia muslim adalah 2 kalimat syahadat. Wajib diketahui dan diyakini mutlak diucapkan ya apabila ia keluar dari agama Islam gitu, dan dia masuk dalam melaksanakan sholat, maka seorang muslim ia di dalam sholat membaca 2 kalimat syahadat ya.
wa hamma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa man asyhadu an la ilaha illallah an ta'alama wa ta'kida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bil haqqi fil wujudu illallah. Pengertian dari kalimat la ilaha illallah adalah engkau harus mengetahui, meyakini, mempercayai dan membenarkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya di dalam wujud kecuali Allah. Ya, ditanamkan dalam hati kita semua, yaitu kalimat syahadat, kalimat penyaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada yang harus dibesar-besarkan selain Allah, tiada yang kita agungkan selain daripada Allah, dan tidak ada yang harus kita kejar mati-matian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disinilah sifat ketauhidan kita kepada Allah harus menancap di dalam hati sanubari, harus menancap dalam jiwa, raga dan ruh kita semua. Ya, tertanam tauhid dan keyakinan bahwa segala apapun yang kita kejar, ujungnya, titik akhirnya adalah Allah, la maksuda illallah. Ya, tujuannya kita adalah Allah, maka semua di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kegiatan apapun, Allah lah yang harus kita jadikan nomor satu. Al-Wahid Ahadu Awalu Qadim Al-Hayyu Qayyum Baqi Daim. Allah yang Maha Esa tidak terdiri dari beberapa bagian dan tidak dapat dibagi zat maupun sifatnya, serta tidak bertempat tinggal seperti makhluknya. Ya, Allah ini tidak sama keberadaannya seperti keberadaan makhluk. Ya, Allah ini zat maupun sifat serta tidak bertempat tinggal seperti makhluk. Ya, Allah di mana ya? Allah ada. Ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala ya sudah ada dan sudah ada ciptaannya sebelum Allah menciptakan segala apa yang diciptakannya. Yang tunggal, yang awal, permula bagi keberadaannya, yang terdahulu, yang hidup, yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan sesuatu dari yang lainnya, tidak tergantung pada selainnya. Sebaliknya, segala sesuatu membutuhkan dan sangat bergantung kepadanya, yang kekal tiada akhir dan ujungnya yang abadi, tidak berubah oleh perbuatan waktu dan iklim. Allahu Akbar. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Atas keagungannya dan karunia-Nya, kita sebagai hamba yang kecil, hamba yang hina dina ini ya, selalu kotor, selalu berdusta, selalu bermaksiat. Ya, melihat keagungannya Allah dan kebesarannya Allah, maka kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dimana perbuatan-perbuatan itu membuat Allah murka, membuat Allah jauh daripada kita. Itu saja dari saya, Al-Fakir, yang membahas tentang sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya. Ya, Allah adalah Khalik, sang pencipta langit dan bumi, yang mengatur semua semesta alam jagat raya ini, dan kita meyakini dan mempercayai semua apa yang diperintahkan. Dan Allah mengutus kepada Rasulnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, untuk sebagai penerang
jalan untuk memberikan kelurusan jalan-jalan umatnya sampai akhir zaman, mengenalkan Allah kepada umatnya, mengenalkan sisi-sisi kebaikan. Ajaran Islam adalah ajaran yang paling benar, ajaran yang paling lurus, ajaran ya yang harus kita yakini dan kita imani. Cukup dari saya, wallahu muwaffiq ila menthariq. Assalamualaikum warahmatullahi